Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan memberikan kalian sosialisasi tentang program pendidikan bermutu yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebelum saya memberikan materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fani Aquina Sachi, pelajar dari SMP Negeri 6 Singosari. Dan saya pernah berkesempatan menjadi bagian dari pelajar penggerak Merah Putih Angkatan 3, sebuah program yang membentuk karakter kepemimpinan dan aksi nyata bagi pendidikan Indonesia. Saya juga sedang menempuh perjalanan baru sebagai calon fasilitator pelajar penggerak Merah Putih yang diselenggarakan langsung oleh Kemendikbud, di mana saya belajar untuk berkolaborasi, memimpin, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitar saya. Dan saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat menjadi perubahan besar bagi masa depan pendidikan kita. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita. Nah, pendidikan bermutu itu apa sih? Di sini ada yang tahu apa itu pendidikan bermutu? Baik, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang membuat kita nyaman belajar, membantu kita mengembangkan bakat, memberikan kesempatan yang sama untuk semua siswa, dan bukan hanya pintar di pelajaran, tapi juga berkarakter baik. Intinya, sekolah yang baik itu membuat kita senang belajar dan bisa membuat kita berkembang. Oke, nah tujuannya apa sih? Kenapa pendidikan bermutu itu penting? Karena semua siswa punya hak untuk belajar dengan baik dan kita semua butuh persiapan untuk masa depan kita. Lalu lingkungan sekolah yang baik membuat kita menjadi lebih semangat dalam belajar dan guru beserta siswa bisa bekerja sama untuk membangun sekolah menjadi lebih baik. Selanjutnya, di sini ada beberapa program pendidikan bermutu yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program yang membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel, tidak terlalu banyak menghafal, lalu siswa bisa menjadi lebih aktif dan guru bisa lebih bebas untuk berkreasi. Lalu yang kedua ada program kurikulum merdeka. Kurikulum ini membantu kita untuk fokus ke hal yang lebih penting, pembelajaran sesuai kemampuan kita masing-masing dan melakukan banyak kegiatan proyek. Lalu salah satu proyeknya yaitu P8 atau kokurikulum. Di sini ada yang tahu apa itu P8 atau kokurikulum? Oke. P8 atau kokurikulum itu sudah pernah kita laksanakan di sekolah berkali-kali. Nah, P8 atau kokurikulum itu adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membentuk karakter pelajar Indonesia sesuai profil pelajar Pancasila. Melalui P8 atau kokurikulum, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik secara langsung, memecahkan masalah, bekerja sama, membuat karya nyata, dan terjun ke lingkungan. Jadi, P8 atau kokurikulum membuat siswa belajar hal-hal yang penting untuk kehidupan di sekitar kita. Lalu, program yang selanjutnya ada digitalisasi sekolah. Sekarang belajar sudah mulai memakai teknologi kan? Contohnya seperti platform pembelajaran online, video pembelajaran, aplikasi asesmen, laptop atau Chromebook di beberapa sekolah. Dengan teknologi, kita bisa belajar kapan saja dan menjadi lebih kreatif. Lalu, peran kita sebagai siswa dalam pendidikan bermutu itu apa sih? Dan siswa atau kita juga bisa ikut membantu dalam kegiatan pendidikan bermutu. Misalnya aktif dalam OSIS,
lalu mengikuti kegiatan P8 atau kokurikulum, lalu menjaga kebersihan sekolah, terus ikut kegiatan literasi, contohnya baca buku 10 menit dan lain-lain sebagainya. Lalu menjadi teman yang baik dan mendukung yang lain. Pendidikan bermutu bukan hanya tugas guru, tapi kita juga bisa ikut dalam kegiatan pendidikan bermutu ini. Lalu dampak dari pendidikan bermutu. Kalau seluruh program ini berjalan dengan baik, dampaknya sekolah bisa menjadi lebih inovatif, siswa lebih termotivasi, peningkatan hasil belajar, karakter pelajar semakin kuat, dan lingkungan belajar menjadi lebih kondusif, dan yang terakhir, kesenjangan antara sekolah menjadi berkurang. Manfaat pendidikan bermutu. Nah, kalau sekolah bermutu, manfaatnya ke kita yaitu bisa menjadi lebih semangat belajar, punya banyak pengalaman baru yang pastinya, lalu lebih siap menghadapi masa depan, lebih kreatif dan percaya diri, dan yang terakhir memiliki karakter yang kuat. Lalu, ini ada beberapa tantangan pelaksanaan dalam program ini ya. Contohnya, tantangan pertama, kurangnya kesadaran tentang akses pendidikan bermutu. Contoh kasusnya, sebagai pelajar, kita sering melihat teman-teman yang sebenarnya punya potensi besar, tapi kurang terfasilitasi. Banyak yang belum tahu pentingnya layanan pendidikan bermutu seperti asesmen diagnostik, bimbingan karir, atau program pengembangan karakter. Nah, solusinya kita sebagai pelajar bisa ikut membantu menyebarkan informasi. Misalnya mengajak teman ikut literasi mingguan, berbagi materi, atau mengajak mereka aktif di kegiatan sekolah. Hal kecil tapi dampaknya sangat besar bagi kita semua. Lalu, ya, tantangan keduanya, kurangnya keterlibatan pelajar dalam program sekolah. Contohnya, banyak teman merasa program sekolah itu cuma tugas tambahan. Padahal program dari Kemendikbud sebenarnya dirancang agar kita semua bisa berkembang menjadi pelajar yang mandiri dan kreatif. Lalu solusinya, ajak teman-teman dengan cara yang lebih dekat dan santai. Misalnya membuat kegiatan kecil bersama, belajar kelompok, atau dokumentasi kegiatan agar terlihat lebih seru. Dengan keterlibatan belajar, program sekolah menjadi lebih hidup. Lalu tantangan yang selanjutnya yaitu motivasi belajar yang naik turun. Semua pelajar atau bahkan kita pasti pernah merasa lelah, jenuh, atau tidak semangat belajar. Apalagi kalau tugas menumpuk dan banyak aktivitas lain. Solusinya, mencari ritme belajar yang cocok. Salah satunya belajar bersama teman biar lebih fun. Terus pakai teknik 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Lalu atur playlist belajar. Nah, dengan musik, kadang semangat belajar kita menjadi lebih meningkat. Lalu ikut kegiatan pengembangan diri agar tidak bosan. Dan yang terakhir, dengan dukungan teman dan lingkungan sekolah, semangat belajar bisa meningkat. Lalu, peran kita sebagai pelajar itu apa sih? Peran kita yaitu yang pertama menjadi agen perubahan kecil di sekolah, mengajak teman ikut program literasi, menjadi contoh dalam disiplin dan sopan santun, membantu teman mengakses materi sulit, terus melaporkan jika ada masalah layanan pendidikan, dan mendukung guru dan sekolah dalam program-program inovatif. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama,
tujuan utama dari program Merdeka Belajar itu apa sih? A. Menghapus tugas rumah sepenuhnya. B. Memberikan fleksibilitas pembelajaran dan fokus pada kompetensi siswa. C. Menambah jam pelajaran wajib. D. Menggantikan semua ujian dengan tes tulis. Siapa yang bisa menjawab dan jangan lupa angkat tangan dulu. Angkat tangan terlebih dahulu. Dia nggak sih B ya? Jawab ya? Apa? Menurut saya B. Oke, kita lihat ya jawaban yang benar. Ya, jawabannya benar B. Ya, beri aplaus. Oke, penjelasannya kenapa jawabannya B? Karena Merdeka Belajar bertujuan memberi kebebasan pada guru dan siswa dalam proses belajar, menekankan kompetensi, karakter, dan minat siswa. Oke, pertanyaan kedua. Salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka itu apa sih? A. Menambah hafalan pelajar. B. Membuat siswa pasif saat belajar. C. Membantu siswa belajar sesuai kemampuan masing-masing. D. Membatasi kreativitas guru. Susah sih. Ini jawaban logis. Menurut saya C. C. Oke, kita lihat ya. Tuh, jawabannya C. Kasih aplaus. Betul. Jawabannya C karena kurikulum Merdeka memberi ruang agar siswa belajar sesuai kemampuan dan kecepatan masing-masing dan tidak memaksa semuanya sama. Oke, pertanyaan ketiga. Proyek P8 membantu siswa untuk A. Menghafal semua isi buku pelajaran. B. Belajar lewat pengalaman, kerja kelompok, dan kegiatan nyata. C. Membuat PR lebih banyak. D. Tidak bekerja sama dengan teman. Bisa diskusikan dulu jawabannya. Paling logis ya? Paling bagus. Iya. Betul. Ini siapa yang mau jawab? Gantian dong. Ayo. Menurut saya B. B. Oke, kita lihat ya. Jawabannya betul B. Yeay. Kenapa jawabannya B? Karena P8 berisi kegiatan seperti menjaga lingkungan, budaya, demokrasi, dan lain-lain sebagainya yang membuat siswa belajar dari pengalaman dan proyek dan bukan hanya dari buku saja. Oke, pertanyaan keempat. Pemerataan pendidikan berarti A. Hanya anak kota yang boleh sekolah. B. Semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. C. Hanya siswa pintar yang mendapat bantuan. D. Desa tidak perlu sekolah bagus. Sudah pasti jawaban yang B. Iya. Menurut saya B. Oke, B. Kita lihat ya. Oke, jawabannya betul B. Kenapa jawabannya B? Karena pemerataan pendidikan berarti semua anak Indonesia di kota atau desa, kaya atau miskin, bisa sekolah dengan baik. Oke, pertanyaan terakhir. Salah satu peran siswa dalam pendidikan bermutu adalah A. Membiarkan sekolah kotor. B. Tidak ikut kegiatan sekolah. C. Aktif di OSIS, menjaga kebersihan, dan ikut kegiatan P8. D. Mengganggu teman saat belajar. Bisa didiskusikan terlebih dahulu. D nggak sih? Soalnya yang lain negatif. Yang paling masuk akal C. C. Oke, kita lihat. Betul, jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Karena siswa juga berperan penting. Contohnya ikut OSIS, proyek P5,
menjaga sekolah, bersikap baik, dan mendukung teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Baik, terima kasih sudah mendengarkan sosialisasi dari saya. Semoga materi yang saya berikan hari ini bisa menjadi pembelajaran kita ke depannya. Oke. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.